Multimedia X Theater. Hari ini spesial, kita akan berbincang-bincang nih, spesial Pesta Demokrasi 2023 di SMP Negeri 1 Bondowoso. Hari ini saya bersama Paslon 1. Bisa diperkenalkan dulu nih, dari kakaknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paslon 1, saya Syakira Najwa Cantika sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Amir Ramadhani sebagai wakil ketua OSIS. Ya, oke. Jadi sebelumnya nih aku mau bertanya nih, alasan kalian ini mencalonkan diri nih sebagai ketos dan ketos ini apa sih? Coba dari ketosnya dulu mungkin. Saya mencalonkan menjadi caketos, ingin menjadikan diri saya tuh sebagai pemimpin yang baik untuk masa depan dan juga bisa menjadikan contoh bagi teladan siswa SMP Negeri 1 Bondowoso. Keren banget. Oke, coba sekarang. Kalau saya sih ingin mengembangkan sekolah dan membantu sekolah ini lebih berkembang dan organisasinya lebih berkembang, dan ingin mengembangkan kedisiplinan saya dan bertanggung jawab saya. Oke, keren banget ya nih ya. Oke, kita langsung aja nih. Visi misi kalian sebagai mencalonkan diri sebagai ketos dan waktos ini apa sih? Yang pertama itu visinya adalah menjadikan siswa-siswi SMP Negeri Bondowoso yang berakhlak mulia, kompetitif, berliterasi tinggi dan berwawasan lingkungan. Dan kalau misinya yang pertama, meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti meningkatkan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan mengaji bersama. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran siswa-siswi SMP Negeri 1 Bondowoso terhadap ketaatan, tata tertib, dan etika antar warga sekolah. Contohnya seperti memakai atribut yang benar, karena kan OSIS itu kan sebagai contoh atau teladan bagi siswa-siswa yang lain. Bener banget. Aku juga mikir kalau pasti ketos dan waktos itu sebagai pandangan ya bagi siswa-siswa di SMP Negeri 1 Bondowoso ya. Gimana pasti apa ya? Waktos sama ketos sama waktos itu pasti dipandangnya itu sebagai orang paling sempurna gitu. Setuju kan ya? Kayak kalau kau salah dikit itu langsung di apa ya? Langsung di, "Loh, ketos kok gitu sih?" gitu. Setuju kan? Ya, bener banget. Saya juga. Seberapa yakin sih visi dan misinya kalian itu diterapkan? Apalagi di misi nih, yang sholat juga bareng, kemudian ngaji bareng ya. Kemudian pokoknya dalam misi kerohanian itu seberapa yakin sih kalian akan diterapin nih? 10 Yakin nih? Yakin banget. Oke, yakin banget ya. Oke. Terus apa sih strateginya kalian dalam menetapkan visi dan misi itu? Strateginya. Mungkin sih bisa dibantu oleh teman-teman dekat dan bisa lebih mendekatkan diri dengan teman-teman untuk mempercaya kita berdua untuk menjalankan kita dan waktos. Ada lagi? Mungkin itu aja. Itu saja. Aku mau tahu nih, kita kan ngobrol program kerja ya, program kerja baru. Kalian akan memberikan atau menambah program kerja baru apa saja yang kalian terapkan di masa kepemimpinan kalian? Mungkin kita berdua akan mengadakan event seperti pecinta kopi. Nah, itu seperti B5 kemarin, tapi beda tema. Beda tema tentang pecinta kopi. Setiap kelas itu membuat stand tentang pecinta kopi dan menghias standnya yang masing-masing. Nanti bisa dinilai oleh guru-guru. Terus yang kedua itu ada lomba seperti fashion show itu, tapi dari itu bahan-bahan bekas, ada kayak misalnya koran, terus ada plastik gitu. Jadi dari situ siswa-siswi SMP Negeri 1 Bondowoso itu kan bisa lebih kreatif dalam mengolah sampah juga, dan mungkin dari itu sampah-sampah juga bisa berkurang. Oh, berarti ini lebih ke kreativitas antar siswa aja ya nih ya. Kalian ini
membuat program kerja ini nih berdasarkan apa sih? Mungkin dari keresahan siswa atau melihat dari siswa-siswa yang kelihatannya kreatif nih, anak-anak lebih, teman-teman nih lebih suka diajak untuk kreatif atau gimana? Mungkin melihat siswa-siswa SMP Negeri 1 sebagian ada yang kreatif dan sebagian tidak. Mungkin kita berdua akan meningkatkan kreativitas dengan semua siswa-siswi agar lebih berkreativitas. Kalau orang yang atau teman-teman yang nggak suka berkreativitas nih, dia lebih suka di bidang akademi daripada non akademi, gimana tuh? Saya dan Cantik akan mengadakan seperti lomba event, lomba cetak cermat, dan di sana akan dibuat sebaik mungkin agar siswa-siswi SMP Negeri 1 lebih menjadi senang. Oke, berarti kok ya seimbang ya akademik dan akademiknya. Oke. Terus bertanya program kerja lagi. Betul banget. Kalian ini jika program kerja kalian itu ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, saya yakin sekali setiap organisasi itu pasti ada program kerja yang tidak dikerjakan secara maksimal, atau mungkin dari anggota OSIS-nya atau dari gurunya juga yang tidak mengizinkan. Tanggapannya kalian atau apa yang kalian kerjakan kalau misalnya ada program kerja yang tidak dilakukan atau tidak dikerjakan sesuai dengan ekspektasi kalian? Mungkin pertama-tama akan memperbaiki apa kesalahan yang telah dilakukan, diperbaiki dengan perlahan, setelah itu dikoreksi jika misalnya kesalahan yang si A, si B dikoreksi dan diberi nasihat atau diperbincangkan lagi agar kedepannya lagi lebih bisa jalan dengan lancar. Kalau misalnya nih anggota OSISnya kolot, saya yakin sekali ada anggota OSIS yang tidak bertanggung jawab. Yang pasti dalam nasihat, cuma nasihat doang kan nggak mungkin terlaksana 100% kan. Pasti ada rasa, duh jadi benci banget sih jadi dia sama wakil ini nih, kok ngatur banget, sewot banget, pasti ada yang tanggapannya kalian gimana? Dan kalau kita itu lebih memberikan dia contoh yang baik. Jadi semisal dia itu kan nomor nih ya di OSIS, mungkin dari cara kerjanya dia mungkin tidak suka sama kita, jadi kita tuh kayak memberikan contoh kepada dia bahwa yang dia lakukan itu tidak baik buat yang lain juga, apalagi dia ada di organisasi. Contoh perilaku yang bakal kalian lakukan itu apa? Pertama kami itu seperti menasihati. Jika satu kali dua kami tidak bisa dinasihati, akan diperbincangkan lagi oleh guru-guru kesiswaan yang bisa mengatasi. Jika itu tidak bisa diatasi, mungkin bisa langsung diberi peringatan. Oke, sudah ini seberapa yakin sih? 1 sampai 10. Nilai seberapa pantas kalian menjadi waketos dari Caketos? Maksudnya waketos dan ketos sih. Dan berikan alasan kami tuh apa yang alasan yang dapat kalian berikan, yang dapat kami pertimbangkan kalau kita tuh harus memilih kalian. Yang pertama, saya dan Cantik sangat yakin nilainya 9 karena saya insya Allah dan Cantik bisa bertanggung jawab dan mengatur organisasi dengan baik dan mengembangkan organisasi di sekolah SMP 1 Negeri 1 Bondowoso ini lebih berkembang dan lebih maju ke depannya. Oke, lanjut. Berdasarkan dari masa kepemimpinan yang tahun sebelumnya, pasti ada hal yang kurang mengenakan, saya yakin ada. Apa evaluasi kalian ke depannya di masa kepemimpinan kalian yang dilakukan nih untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan di tahun sebelumnya? Yang pertama itu menurut saya, jadi di dalam OSIS itu tidak ada forum dan forum, jadi tidak ada organisasi dan organisasi. Terkadang di dalam organisasi kan ada yang kadang itu kok kerjanya kayak gitu, jadi nggak ada rasa enak gitu. Mohon
nggak takut sakit hati kan. Iya. Nah jadi dari situ mungkin di masa bakti kita berdua, dari pelajaran itu kami bisa membentuk OSIS itu menjadi yang lebih baik lagi. Jadi insya Allah tidak ada seperti itu lagi. Contohnya nih, apa yang kalian lakukan ke anggota-anggota OSIS yang lainnya nih? Apa yang kalian bakal lakukan biar tidak menimbulkan rasa seperti itu tadi? Mungkin seperti bisa langsung berdiskusi di grup gitu dan tidak ada main grup-grupan. Nah seperti yang kata Cantik tadi katakan, tidak ada main grup-grupan di dalam organisasi. Mungkin di organisasi yang zaman sekarang dan yang di zamannya kita akan tapi lebih sering bekerja sama dan sering berinteraksi di grup. Mungkin bukan hanya di grup saja, juga bisa kadang di rapat-rapat juga bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Nih, berdasarkan tadi katanya Amel ini ada grup-grupan ya. Semisal di masa kepemimpinan kalian ada yang seperti itu, ada anggota OSIS yang membuat grup-grupan seperti itu gitu ya. Nggak cuma di OSIS ya, di sekolah juga banyak saya yakin. Itu tanggapannya kalian itu apa sih? Gimana caranya untuk mengatasi itu semua? Kalau di saya tuh pasti yakin kalau suatu organisasi ada circle-circlean begitu kan, apalagi ngomongin tos dan tosnya gitu tuh pasti kan sakit hati banget ya. Cara menghadapinya kalian, versi kalian itu seperti apa sih? Mungkin bisa dibicarakan dulu baik-baik. Kenapa kok bisa bikin grup-grupan kayak gitu? Misalnya ada masalah bisa diceritakan saja. Ya, jadi di dalam organisasi kan tidak baik ada seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai calon kita nanti di masa baktinya kita mungkin saling menasehati. Jadi perilaku itu tidak ada lagi dalam OSIS. Ya juga harus seperti itu ya, agar OSIS bisa selalu kompak setiap ada event, selalu nimbrung, terus ada selalu bekerja sama ya, terus ini bekerja sama. Terus mengenai bullying jika ada di lingkungan OSIS nih, ada yang namanya bullying. Tadi udah nih kan ya circle geng-gengan, udah kan ya. Sekarang kita beralih ke bullying. Apa yang kalian tanggapi masalah bullying itu? Dan jika sudah sampai ke eksternal, bisa mungkin di luar sekolah nih, sudah bukan internal lagi tapi sudah eksternal nih, sudah sampai sekolah lain, apakah kalian siap untuk mengundurkan diri atau tetap mempertahankan diri sebagai uang kertas dan kertas? Tapi kalau misalnya kalian itu mempertahankan diri, sama kalian akan buruk. Kalian itu akan menjadi seperti apa? Mungkin kita berdua tidak akan mengundurkan diri, tapi menasehati yang terlaku di bullying itu. Menasehati ya? Iya. Menasehatinya itu seperti apa sih? Mungkin pertama-tama itu akan dinasehati dengan perlahan, ya. Terus nanti kalau misalnya siswa itu masih melakukan bullying, akan dibicarakan oleh guru-guru. Bagaimana pendapat untuk siswa yang bullying ini. Mungkin ya, sebelum mungkin bukan cuma menasehati kalau ada bullying. Jika siswa itu berterus-terusan membullying sampai siswa yang dibully itu sampai merasa kesakitan, bukan merasa kesakitan biasa tapi lebih parah sakitnya. Mungkin itu bisa langsung ya dibicarakan oleh guru-guru. Oke, berarti dibicarakan oleh guru-guru ya. Tapi apakah itu menurut kamu itu apakah yakin anak itu akan berubah? Kayak yang saya tadi saya bilang itu bullying itu kan kalau misalnya nggak cukup, kalau menurut saya nggak cukup lah untuk cuma dinasehati saja. Apalagi di lingkungan sekolah aja deh, pasti hanya menasehati itu masih ada rasa bibit-bibitnya kembali lagi untuk membuli orang lagi. Apakah kamu yakin kalau misalnya kamu itu adalah hal yang cocok gitu, atau hal yang yakin kalau misalnya
misalnya dengan cara aku menasihati dia akan berubah? Mungkin kalau misalnya dia akan berubah sih nggak pasti berubah. Mungkin kalau misalnya lebih dibicarakan oleh guru gimana pendapatnya, dan jika guru sudah tidak enak dengan anak ini, mungkin bisa langsung anak ini langsung dipindahkan gitu. Kayak kejadian kemarin. Oke. Oke, coba Oke. Menurut kalian nih, tipe pemimpin apa yang cocok? Maksudnya apa tipe pemimpin yang bertanggung jawab, yang menurut kalian ini sangat baik, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang sekali ini menurut kalian itu seperti apa? Yang pasti pemimpin itu kan sikapnya harus tegas untuk menjalankan anggota-anggotanya. Jadi pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab, disiplin juga, dan yang paling penting itu bisa memberikan contoh kepada anggota-anggotanya. Menurut kalian itu sudah cocok sebagai tipe pemimpin yang kalian sebutkan nggak sih? Mungkin insya Allah sudah siap. Masya Allah, berarti nggak yakin nih. Mungkin saya akan membuktikan setelah saya dan Cantik akan sudah dipilih. Oke, sudah. Oke. SMP 1 ini mulai dari beberapa minggu lalu itu melarang siswa untuk membawa handphone ke sekolah ya. Yang pasti ada perbedaan yang sangat tinggi ya antara minggu sebelumnya dan minggu setelahnya. Menurut kalian itu baik gak sih, atau itu adalah hal yang setuju gak sih sama kalian? Ada yang pas setujunya dan ada tidak setujunya. Jadi tengah-tengah gitu. Mungkin kalau yang setuju bisa mengenalkan pikiran siswa-siswi, lebih bisa benar kreatif daripada memakai HP. Bisa mungkin contohnya kalau mengerjakan itu masih lihat HP gitu. Dalam sering browsing-browsing Iya. Oke. Kalau misalnya ada paling negatifnya kan itu kalau rumahnya jauh dan ada kepentingan mendadak. Jadi buat hubungi orang tua itu kan Susah, agak susah. ya. Apalagi yang buat rumahnya itu di jauh gitu ya, apalagi ya memang susah banget ya untuk komunikasi. Di sisi tidak setujunya kalian, pasti ada rasa nggak setujunya ya katanya ya. Menurut kalian, solusi apa yang dapat kalian berikan kalau misalnya kalian itu lebih dominan tidak setuju? Apa solusi yang dapat kamu berikan di sekolah? Mungkin pendapat pribadi nih ya, itu bisa dibolehkan membawa HP, tapi saat jam pelajaran kita di lemari HP. Oh iya, di locker juga bisa ya. Dan kalau misalnya siswa itu tidak mau dan pura-pura tidak membawa HP, bisa mengadakan kayak razia. Seperti yang kemarin. Wah, oke. Berarti geter-geter nih ya kalau misalnya ada yang bawa HP-nya. Oke. Mungkin itu saja ya yang dapat saya tanyakan lagi. Mungkin itu saja. Bisa dikasih jargonnya nih? Apa nih jargon paslon pertama nih? Oke, jadi jargonnya kita itu jika kita bilang paslon 1, kalian menjawab paslon 1 semakin di depan. Jadi gayanya gini, paslon 1 semakin di depan. Oke, ayo coba ya. Paslon 1 Semakin di depan. Oke. Terima kasih banyak ya atas kunjungannya, atas waktunya yang kalian berikan dalam kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi ya. Oke, mungkin itu saja talk show kita kali ini, special episode Muter PESDEM 2023. Terima kasih. Dadah. Selamat datang semuanya di program Muter Multimedia Teater Spesial Pesta Demokrasi 2023. Hari ini saya bersama Paslon 2. Halo. Halo. Silakan diperkenalkan dulu.
Perkenalkan, nama saya Sadewa Manggala Yudha Kawibowo. Saya dari kelas 8B sebagai calon ketua OSIS. Saya Muhammad Amin dari kelas 8D sebagai calon wakil ketua OSIS. Nah, oke. Kalau bisa tahu nih, alasannya kalian untuk mencalonkan diri itu gimana? Alasan untuk kita mencalonkan sebagai ketua OSIS sebenarnya karena pertama karena saya pernah mencalonkan juga sebagai wakil ketua OSIS, jadi saya ingin mencoba untuk lebih mengaktifkan kembali, lebih membuat OSIS itu lebih sukses lah dari sebelumnya, juga untuk membuat lebih jaya dari sebelumnya juga. Saya memang dari kelas 7 dari awal masuk tuh cita-citanya memang pengen kayak ada di OSIS tapi menjadi OSIS yang inti. Oh, pengurus ya. Iya. Oke, baik. Berarti kalian pasti mempunyai visi dan misi ya? Iya. Bisa disebutkan visi misinya nih apa saja? Kalau visi kita menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mampu mengembangkan potensi siswa di era kemajuan pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai Pancasila yang menciptakan kepribadian yang smart. Smart, marvelous, amazing, and responsible, talented di era 5.0. Untuk misi kita, yaitu misi MIND, adalah meningkatkan ketakwaan dan akhlak mulia seluruh siswa SMP Negeri 1 Bondowoso yang berdasarkan nilai agama dan wawasan kebangsaan, mengapresiasi siswa-siswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi, motivator, dan penggerak, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, dan tentram, menjadikan wadah bagi siswa atau siswi untuk mengembangkan potensi baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan mendukung penuh visi misi SMP Negeri 1 Bondowoso. Oke, wah aku kelupaan nih. Jargonnya kalian nih seperti apa nih? Coba jargonnya nih. Gimana? Bersama main visi muda aksi nyata. Woi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Oke, jargon tadi. Aku mau bertanya tentang tadi visi yang disampaikan. Disebutkan juga dari apa nilai Pancasila ya, diterapkan karena berdasarkan dari nilai Pancasila. Nilai Pancasila apa sih yang memadai? Kan di dalam nilai Pancasila tuh ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan Dan Pancasila ya. Iya. jadi maksud kita adalah kita OSIS sebagai cerminan masyarakat warga dari SMP Negeri 1 Bondowoso, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bagi kita semua, dan tentu kita harus mengikutinya dan menjadikan pedoman hidup bagi kita semua dalam bernegara. Nah, adanya OSIS untuk menjadikan kita sebagai siswa dan siswi yang teladan dan dapat menjadi contoh bagi semua warga SMP Negeri 1 Bondowoso. Oke, gitu ya. Jadi, oke, lanjut mengenai misi yang disampaikan. Disebutkan juga tadi ada mendukung visi misi sekolah ya. Iya. Contohnya visi misi yang kalian dukung itu apa sih? Visi misi sekolah yang kalian dukung itu seperti apa? Visi yang kami dukung itu di pasar, contohnya unggul dalam budaya, kita harus unggul dalam mutu, berpijak pada agama, budaya bangsa, dan berdaya saing global dan berwawasan lingkungan. Baik, misinya sekolah ya yang mendukung. Kemudian strategi apa sih yang kalian gunakan untuk mengembangkan visi dan organisasi ke depan? Strategi itu strategi setelah kita jika nanti kita
terpilih menjadi ketos dan nggak ketos, uh, untuk mengembangkan OSIS ini menjadi lebih baik ke depannya, tentunya diperlukan anggota OSIS yang juga aktif dalam berorganisasi dan memiliki visi yang sama dengan kita. Jadi cara kita tentunya adalah menyamakan setiap kepala yang ada di dalam anggota OSIS sehingga kita bisa mencapai visi misi kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke. Lanjut ke program kerja. Kalian pasti punya yang namanya program kerja ya dalam mencalonkan diri. Program kerja baru apa sih yang sebelumnya masa kepemimpinan sebelumnya itu belum pernah dilakukan? Mungkin kita akan membuat program kerja lomba debat antar siswa. Ya, lomba debat antar kelas. Karena pertama kita belum pernah ada lomba debat di dalam sekolah, dan kedua untuk mengembangkan nalar kritis mereka, karena sekarang kan ujian pakai esai semuanya. Semua pakai esai, dan tentu itu memerlukan nalar kritis. Nah, dengan adanya lomba debat ini diharapkan mereka dapat melatih otak mereka dalam berpikir kritis dalam situasi tertentu, dan juga karena sekarang lagi ramai banget lomba debat terutama bahasa Inggris, bisa juga sebagai penjaringan calon-calon peserta lomba debat akan. Tapi pasti ada siswa yang tidak menyukai hal itu ya, pasti tidak suka yang namanya debat. Justru mereka pasti mungkin ada yang lebih suka mengerjakan soal daripada berbincang atau berdebat. Iya. Menurut kalian gimana? Ya, mungkin kita akan membuat lomba debat itu, tapi tidak semuanya lomba debat. Mungkin ada yang menggunakan soal. Debat menggunakan soal? Bukan, maksudnya kita ada juga program kerja kita tuh ini seleksi siswa teladan. Seperti apa itu? Jadi setiap bulannya itu kayak ada seleksi gitu menurut nilai dan sikap mereka. Kita memintanya dari perspektif guru-guru. Ya, dari kita akan berkoordinasi dengan guru untuk seleksi siswa teladan ini. Biarkan mereka yang menilai tentang sikap mereka dan nilai mereka di dalam kelas mereka. Gitu. Berarti ini sebenarnya nih proyeknya guru nih atau OSIS? OSIS berkoordinasi dengan guru. Oh gitu. Iya. Tapi yang menyuruh untuk tes berarti guru ya? Iya. Oh, berarti ini bisa dibilang ini proyek guru juga. Gitu ya. Kemudian program kalian ini terkait nggak sih dengan pemberdayaan alumni? Pemberdayaan alumni maksudnya Berarti apa? ada kaitannya dengan alumni. Benar. Untuk alumni sepertinya tidak. Tidak ada. Kita menggunakan ya selain alumni pokoknya siswa SMP Negeri 1 yang masih aktif di SMP Negeri 1. Lanjut, bagaimana kalian agar para siswa ini antusias mendukung kegiatan yang kalian buat? Untuk kegiatan agar mahasiswa antusias ya, kita bikin semenarik mungkin, kita adakan games yang menurut mereka suka, atau mungkin kita juga akan cari program kerja dari vote mereka, dari masukan mereka, agar mereka juga antusias dalam melakukan. Tapi pasti ada siswa yang merasa kurang terwakili ya dalam program seperti itu. Gimana caranya Anda melibatkan siswa yang seperti itu? cara siswa yang kurang terwakili. Kurang terwakili itu kayak
Mungkin kita tanya masukan dari mereka, itu mereka maunya program kerja seperti apa, Ya mungkin mereka mau event seperti program apa, seperti apa atau event apa yang mereka sukai. mereka sukai, kita pertimbangkan, kita diskusikan terlebih dahulu. Oke, berarti lanjut nih. Proyek-proyek seperti yang kalian sampaikan itu pasti seperti proyek-proyek lain yang pasti yang kalian inginkan ada. Gimana caranya Anda mengatasi tantangan keuangan dalam menjalani proyek-proyek OSIS tadi? Tantangan keuangan itu di dalam OSIS kita bisa menggunakan membuat kas OSIS untuk biasanya ada event-event tertentu, kita bisa menggunakan kas OSIS dan juga bisa berkoordinasi dengan guru juga atau ya sponsor, tentunya juga bisa dari sponsor. Berbicara tentang kas OSIS, kita juga berbicara tentang biaya yang digunakan. Jika ada di dalam OSIS, di anggota OSIS ini yang menggelapkan duit-duit itu tadi, jadi minta anggaran ke sekolah 1 juta, tapi yang dipakai 500 ribunya disimpan. Jika ada anggota OSIS seperti itu, apa sih yang kalian lakukan? Untuk seperti itu tentunya itu adalah pelanggaran yang sangat berat ya, karena itu termasuk dan korupsi hitungannya. Jadi cara yang paling tepat kan kita tidak boleh menghakimi secara langsung kan. Jadi kita akan lapor ke Bu Kusuma atau Pak Nanang pihak kesiswaan untuk menangani. Gitu ya. Kemudian tapi pasti guru itu berpandang terbalik dengan siswa ya. Ada aja hal yang yang berbeda dari pikirannya siswa dan guru. Jika hal itu terjadi dan guru itu tidak menanggapi dengan baik, apa sih yang kalian lakukan? Mau gak mau kalian pasti melakukannya itu sendiri dan menghadapi semua itu sendiri. Menghadapinya sendirinya itu gimana? Jika ada guru yang kurang suka dengan program atau kurang setuju dengan pemikiran kami, mungkin kita bisa berkonsultasi langsung dengan kepala sekolahnya mungkin atau dari kesiswaan langsung agar kesiswaan itu menjadi penengah di antara kita dan juga guru yang kurang suka tentang program kita, agar kita bisa menemukan titiknya dan bisa kembali berkoordinasi bersama lagi. Kita membicarakan tentang bagaimana bentuk tanggung jawab kalian jika ada program kerja yang tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan evaluasi bersama terhadap OSIS, terhadap anggota dan juga ketua. Disitulah kita bisa menyampaikan aspirasi kita dan pendapat kita tentang program tersebut, bagaimana cara mengatasinya agar lebih baik ke depannya, dan cara kita berkoordinasi bersama, karena yang terpenting dalam suatu acara OSIS itu adalah koordinasi dan diperlukan kerjasama yang baik agar suatu event itu berjalan dengan baik. Kalau masih buntu nih gimana ini? Apakah ada solusi lain? Masih buntu maksudnya? Iya, buntu. Tidak ada jalan. Iya, tidak ada jalan. Kalau masih buntu itu diperlukan sosok kepemimpinan, yaitu adalah ketua OSIS, untuk menanganinya secara diri, karena tidak ada jalan tengah yang baik, jadi biarkan pemimpinnya yang bekerja. Mengenai pemimpin apa sih yang ideal? Pemimpin yang bertanggung jawab, yang jujur, dan bisa menaungi semua anggotanya untuk bekerja dengan baik. Apakah kalian sudah memenuhi kriteria yang sudah disebutkan tadi? Artinya kita sebelum memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua Jawa Ketos, kita
kita harus mengevaluasi diri kita dan melihat kemampuan kita dalam berorganisasi. Berarti ini yakin atau tidak ini? Kita yakin, Kita yakin. Yakin. sekali kalau kita bisa. Kenapa kok bisa yakin banget? Karena dalam pengalaman kita di OSIS tahun ini, yang sudah setahun ya, hampir purna nih kan, kita sudah banyak sekali event-event yang terlaksana dan cara-cara berorganisasi yang kita sudah punya, pasti kita bisa menyalurkannya di tahun ini. Karena Contoh pengalamannya itu apa? Pengalaman di OSIS. contoh pengalaman di office, maksudnya gimana? Contoh pengalaman yang tadi disebutkan oleh Amin tadi, kita mempunyai pengalaman yang banyak, mungkin bisa dikasih tahu apa contohnya Pengalaman pengalaman. seperti event, mengkoordinir suatu event, jadi kita pelaksanaan dalam suatu event, eh, bermusyawarah bersama anggota-anggota OSIS, itu pengalaman yang dibutuhkan ketika kita maju untuk menjadi paslon ketua dan wakil. Apakah contoh itu sudah berjalan baik selama ini? Contoh yang Yang tadi disebutkan, apakah contoh-contoh tadi sudah berjalan dengan baik? Contoh pengalaman tersebut? di OSIS yang tahun ini. Iya, pengalaman yang kalian sebutkan tadi, apakah sudah berjalan baik selama ini? Tentunya karena kita kan kelas, kita kan baru dalam berorganisasi, tentunya ada halangan atau mistakes yang pernah kita buat, itu adalah hal yang wajar, dan di tahun ini kita bisa lebih improve ke depannya, dan dengan bekal yang kita punya kemarin, dengan mistakes yang kita buat kemarin, kita bisa menjadi ketua dan wakil yang lebih baik. Oke, kita membicarakan tentang tindakan. Keunggulan apa sih yang kalian ingin capai yang membuat OSIS SMP Negeri 1 itu berbeda atau lebih baik dari sekolah lain? Keunggulan ketika kita lebih hebat atau lebih unggul dari OSIS yang lain itu adalah bagaimana cara kita untuk menyesuaikan atau mengkoordinir suatu event, karena itu tugasnya adalah infra sekolah, dan tugasnya ya kalau kita lihat di lapangan adalah mengkoordinir suatu event, dan mengkoordinir suatu event itu diperlukan siswa-siswa yang sangat cerdas maupun dalam pikiran dan juga mampu untuk bekerja. Nah, agar OSIS lebih unggul, kita bisa kayak kerja kita diperbaiki lagi, lebih baik lagi, atau kerja kita buat, atau program kita buat lebih menarik daripada OSIS yang lain, dan dari sisi ketua dan wakilnya juga harus lebih tegas dan lebih berjiwa kepemimpinan daripada OSIS yang lain. Baik, berarti saya bertanya, alasan kuat apa sih? Alasan kuat apa yang dapat kami pertimbangkan untuk memilih kalian sebagai ketua dan wakil OSIS? Dengan bekal yang kita miliki, dengan bekal organisasi kita di masa bakti 2022-2023, dan kita juga lumayan aktif ya di sana, menjadi ketua pelaksana dan sebagainya. Kita sebenarnya sudah mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini. Jadi pengalaman ya. Soal pengalaman. Saya ingin bertanya tentang hal yang sekarang cukup populer, yang udah banyak nih, gak cuma di lingkungan OSIS saja, tapi juga di lingkungan sekolah banyak.
tanggapan kalian tentang bullying itu seperti apa? Tanggapan kita tentang bullying. Bullying itu dapat berupa verbal maupun non verbal. Bullying itu disebabkan karena seorang siswa itu merasa dirinya lebih baik daripada siswa yang lain, makanya dia mencemooh atau melakukan aksi verbal yang dapat melukai hati seseorang. Nah, itu menurut saya adalah tindakan yang harusnya harus dihapuskan di dalam sebuah lingkungan, karena itu dapat menjatuhkan mental seseorang dan tentu membuat memiliki atau membuat seseorang itu memiliki rasa trauma yang berat. Baik, jika ada di lingkungan OSIS ada yang bertindak seperti itu, apa yang kalian lakukan? Kita akan berdiskusi dengan orang itu, mengapa dia melakukan tindakan bully itu, dan kita pertemukan dua belah pihak itu, dan kita cari jalan tengahnya. Mengapa dia sering membuli? Apa karena ada masalah apa ya? Berdiskusi. Iya. Jika dilakukan kembali, apa yang kalian lakukan? Jika dilakukan kembali, karena tadi yang Amin bilang itu kita diskusi, itu artinya kita memberikan si pembulian itu kesempatan kedua untuk berubah menjadi lebih baik. Ketika dia tidak berubah menjadi lebih baik, kita terpaksa harus memberikan tindakan yang tegas kepada dia, yaitu surat peringatan kepada dia, dan untuk tindakan yang lebih tegas kita bisa mengeluarkan dia dari OSIS. Oke, kelas. SMP 1 ini sejak beberapa minggu yang lalu melarang siswanya untuk membawa HP. Ya. Tanggapan apa sih menurut kalian ini? Apakah tindakan sekolah ini baik atau tidak bagi kelangsungan siswa-siswa? Dan jika kalian itu bertanggapan yang sebaliknya, apa solusi yang dapat kalian berikan? Menurut saya, dalam sekolah mengeluarkan kebijakan tidak boleh menggunakan HP di lingkungan sekolah ini, menurut saya ada baiknya dan juga ada plus dan minusnya. Menurut saya plusnya jadi antar siswa itu saling berbaur, tidak kan kalau biasanya kayak main HP satu-satu gitu. Nah, jadi sekarang tuh kayak mereka bisa saling berdiskusi, saling bertukar pikiran. Nah, tapi dari sisi kurang baiknya menurut saya, kan di HP itu banyak sekali informasi yang bisa kita ambil untuk pelajaran juga. Nah, jadi kan di HP itu sangat luas sekali jangkauannya. Jadi dari HP itu kita bisa belajar dengan lebih luas. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya wawancarai untuk hari ini. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan ya, karena kita tidak tahu kebaikan itu akan berbalas pada kita kapan saja. Mungkin itu saja spesial hari ini. Terima kasih banyak atas telah menonton video ini, dan selamat jumpa dan dadah. Halo semuanya, selamat datang di program Muter Multimedia Theater Special Episode Pesta Demokrasi 2023. Hari ini saya bersama Paslon 3. Silakan, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Nakula Satria Yudar Kayubowo. Saya di sini mencalon sebagai ketua OSIS dari kelas 8G. Perkenalkan, nama saya Alfred Krisna Negara. Saya di sini mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS dari kelas 8C. Wah, keren banget nih. Oke, bisa dikasih tahu nggak sih jargonnya kalian nih, boleh ya? Oke. Paslon 3
Oke. Boleh. Paslon 3, wujudkan aksi kita bernalar di era digital. Oh, ya. Ulang nih. Oke, silakan. Paslon 3, wujudkan aksi kita berakal di era digital. Oke, Nakula dan Alfa. Ya. Baik, sebelumnya aku mau bertanya dulu nih. Alasannya kalian mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu apa sih? Mungkin dari saya sendiri itu memang dulu dari SD nih. Dari SD nih emang pengen banget jadi ketua OSIS. Nah, kan tahun kemarin itu juga boleh jadi ketua OSIS. Iya. Jadinya saya nyalon jadi wakil ketua OSIS. Tapi kurang beruntung jadi yang jadi wakil ketua OSIS sekarang itu Lintang. Nah, sekarang mumpung kelas 8 diperbolehkan nih untuk jadi ketua OSIS. Jadi saya pengen nyoba untuk jadi ketua OSIS. Wah, gitu. Gimana? Kalau saya nih, saya kan menjalankan sebagai waketos. Ya. Motivasi saya itu saya ingin benar-benar melatih jiwa kepemimpinan saya dan saya ingin belajar lebih bertanggung jawab ke depannya. Wah. Saya ingin mendisiplinkan diri saya lah dan saya juga ingin mendalami sebuah organisasi. Wah, keren Lebih banget. mendalami lagi. Keren banget sih ini. Oke, berarti kalian pasti punya yang namanya visi dan misi sebagai mencalonkan diri ya? Ya. Pasti ada visi dan misi. Boleh disebutkan dulu visi misinya? Untuk visi saya sendiri itu pengen menjadikan siswa-siswa SMPN 1 ini yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa nih. Nah, terus untuk bisa berprestasi di bidang non-akademik ataupun akademik ini di era digital ini. Untuk misinya sendiri, yang pertama, saya ingin meningkatkan ketakwaan dan jiwa ketuhanannya para siswa-siswa SMPN 1 Bondowoso. Untuk yang kedua, saya ini ingin meningkatkan peluang siswa-siswa SMPN 1 ini untuk lebih berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Boleh dilanjutkan? Untuk yang ketiga, kami rencananya akan mengadakan studi banding antara SMP Negeri 1 Bondowoso antara SMP di Bondowoso agar para siswa-siswi dapat mendapatkan pengalaman dan bisa memperluas pertemanan. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah SMP 1 saja pertemanan, bisa lebih luas. Setelah itu yang keempat, meningkatkan kekreativitasan di bidang teknologi dengan cara kita melatih siswa untuk membuat karya seni digital. Wah, maksudnya karya seni digital itu apa ini? Contohnya? Contohnya adalah kita bisa membuat poster digital. Wah, Contohnya kayak oke. misalnya poster apa gitu. Jadi poster yang dari memang hanya di digital gitu ya? Ya, benar. Oke. Tentang studi banding nih. Wah, aku excited banget masalah ini. Studi banding kalian ini bisa kedapetan ide dari mana sih? Atau dari saran dari teman-teman kalian atau gimana? Dari ide studi banding ini memang dulu itu sudah ada yang ngechat saya tentang studi banding, pernah ada dari SMP di Jember pernah ngajak untuk studi banding. Nah, sekalian karena saya ingin mencalonkan jadi ketua OSIS, ya sudah saya jadikan sebuah misi di sini. Wah, keren banget. Oke. Terus lanjut. Program kerja nih, tentang program kerja. Kalian tuh pasti mempunyai program kerja baru yang tidak terkait dengan misi yang kalian sebutkan tadi ya, pasti. Program kerja baru apa sih yang tidak terkait dengan misi tersebut? Mungkin untuk program kerja ini agak sedikit terkait dengan misi yang ini. Jadi misi saya ini untuk program kerjanya ini adalah studi banding kan. Studi banding karena memang di SMP 1 Bondowoso ini belum pernah ada nih program kerja yang melibatkan SMP lain. Jadi saya pengen OSIS ini sama siswa-siswa SMP 1 Bondowoso ini punya pengalaman baru di SMP lain. Gak ada yang lagi nih. Untuk program kerja yang lain yang utama, saya ingin mengajak siswa-siswi untuk berinovasi dan lebih berkreatif maupun di tradisional maupun di digital. Oke. Kita lanjut. Kalian ini seberapa pantas sih mencalonkan dirinya sebagai ketua OSIS dan wakil OSIS itu seberapa yakin? Saya sebagai ketua OSIS itu
saya yakin dan saya pantas itu sebesar 80%. Oh, 80%, berarti ada yang nggak yakin ini. Karena memang di 20% itu ada peserta lain dan paslon lain yang pastinya juga punya misi dan visi yang lebih bagus dan mungkin juga merupakan saingan kita kan, jadi kita nggak bisa meremehkan mereka juga. Berarti kalian tidak ada rasa wah aku bakal menang nih, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Apa sih keunggulan yang ingin kalian tuh capai untuk membuat OSIS SMP Negeri 1 berbeda atau lebih baik dibanding sekolah lain? Yang rencana yang ingin kita bangun untuk kedepannya supaya OSIS SMP Negeri 1 Bondowoso ini lebih beda dari OSIS yang lain itu adalah kita memiliki program kerja yang tadi studi banding. Nah, setahu saya di SMP negeri yang lain itu belum ada yang melaksanakan studi banding. Setelah itu yang kedua kita juga bisa melaksanakan tentang lomba itu lomba digital mungkin. Nah, lomba poster digital maksudnya. Poster lomba digital ini mungkin rencananya akan kita lombakan. Nah, bisa kita lombakan, kita ambil paling tidak itu 5 besar yang paling bagus itu kita bisa ikutkan lomba tingkat mungkin bisa tingkat provinsi atau mungkin bisa tingkat nasional. Jadi itu bisa menjadikan peluang atau wadah untuk siswa-siswa SMP Negeri 1 Bondowoso ini menjadi berprestasi gitu. Jadi yang berprestasi tidak hanya anak-anak itu saja, tapi siapa tahu ada siswa-siswi SMP Negeri 1 Bondowoso ini yang memiliki hobi terpendam seperti yang sudah tadi saya bilang, yaitu membuat poster digital. Jadi kami sebisa mungkin akan mengadakan itu lomba. Nah, karena kan sekarang ada peraturan baru nih. Iya. Banget nih. Ada peraturan baru yaitu kita dilarangnya membawa HP. Membawa HP, benar sekali. Gimana nih? Gimana tuh? Kok kita berani banget kita mengusulkan program kerja ini karena memang kita SMP Negeri 1 Bondowoso itu kita punya fasilitas. Fasilitasnya bisa berupa komputer, tablet. Nah, saya harap jika diizinkan jika diizinkan komputer atau fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah ini bisa kita gunakan untuk mencari wadah untuk anak-anak siswa-siswi untuk berprestasi. Jadi tidak hanya digunakan sebagai sarana belajar, walaupun memang sebenarnya fasilitas itu digunakan untuk belajar kan, tetapi saya harap fasilitas itu tidak digunakan untuk belajar, tidak hanya digunakan untuk belajar, tapi digunakan untuk mencari prestasi. Mungkin bisa seperti itu jika diizinkan. Jika seandainya tidak diizinkan, kita bisa melombakan itu dari rumah. Bisa. Jadi kita akan memberikan jangka waktu sekitar paling nggak 1 minggu atau 2 minggu lah sampai akhirnya jadwal pengumpulan. Nah, jadi misalnya jadwal pengumpulannya misalnya dimulai di hari Senin, kita kumpulin lagi hari Selasa misalnya, Selasa minggu depan. Nah, itu adalah sebuah hari terakhir untuk hari pengumpulannya, dan di hari berikutnya kita bisa melakukan penilaian. Nah, mungkin dari situ sih bisa. Oke, berarti ini lombanya ini antar kelas. Benar. Antar kelas. Jadi satu kelas memberikan satu poster ya. Entah itu temanya nih. Kalian ini temanya nih pengen kayak gimana sih? Untuk sesuai dari program kerja kalian. Tema program kerja kita ingin siswa-siswi ini lebih bebas dalam mengekspresikan diri mereka sendiri ya, karena kan poster ini pasti kita pengen mereka tuh punya ide sendiri meskipun kita tentukan temanya nanti. Jadi kita tuh pengen siswa-siswi ini mengekspresikan kita punya tema untuk dituangkan ke dalam karya mereka. Jadi pastikan mereka punya art style sendiri-sendiri atau misalkan cara menggambarnya sendiri-sendiri. Nah, kita pengen mereka tuh berekspresi lebih bebas. Mengenai tadi yang dikatain oleh kalian bisa menggunakan karena kita tidak menggunakan HP ya. Kemudian juga kita harus menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ya. Menurut kalian nih, penggunaan membawa laptop ke sekolah, ini menurut kalian gimana ya? Yang berdasarkan dari tadi program kerja yang kalian usulkan, gimana nih?
Karena kan kalau kita pikir-pikir lagi kan, di sini tujuan kita mengadakan program kerja ini, kita akan mengajak siswa-siswi yang lain itu yang bisa dilihat itu tidak pernah menyumbangkan prestasi lah, bisa menjadi berprestasi, itu kita mengajak kan. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi, kalau membawa laptop, tidak semua siswa-siswi Negeri 1 Bondowoso ini punya laptop. Ya kalau mereka mungkin punya laptop, tapi laptopnya kan tidak mungkin ada beberapa laptop yang memadai, tetapi mungkin ada beberapa laptop juga yang tidak memadai gitu. Kan ada laptop yang terlalu lama atau terlalu apa, atau bahkan ada mungkin ada siswa-siswi Negeri 1 yang lain itu tidak punya. Ada yang tidak punya laptop atau mungkin apa sih mau beli atau mau apa. Jadi kita pertimbangkan itu juga. Jadi kalau punya laptop boleh kita persilahkan untuk mereka buat dengan menggunakan laptop, kita tidak melarang itu. Tetapi jika mereka yang belum memiliki laptop itu kita bisa pinjamkan dari sekolah atau memakai lab TK di sekolah. Oh baik gitu ya. Kemudian kita membicarakan tentang program kerja yang tadi kalian sampaikan. Bagaimana jika program kerja tersebut melibatkan keuangan ya, dalam menjalankan proyek-proyek OSIS selain tadi itu? Pasti kan ketika kita melaksanakan program kerja itu ya pasti butuh uang lah, meskipun tidak banyak pasti tetap membutuhkan. Nah, cara kita mengatasi itu ya kita ajukan dulu ke kepala sekolah. Misalkan kita butuh dananya lumayan banyak, ya kita minta setengahnya itu untuk diberikan kepala sekolah. Setengahnya itu kita bisa donasi nih dari tiap-tiap OSIS. Terus misalkan kita jualan untuk mencukupi dana proker itu. Donasi ya, maksudnya donasi apa sih maksudnya? Jadi donasi ini kita misalkan urunan. Mungkin urunan tidak hanya bisa dari OSIS, tapi bisa dari murid-murid atau mungkin dari mana gitu. Baik. Ayo kita diskusikan lagi, misalnya kita ada model lomba poster misalnya lomba poster itu membutuhkan biaya banyak misalnya. Nah, kita gimana nih caranya supaya kita tuh bisa mengeluarkan poster terbaik kita dengan biaya segini gitu. Dengan cara bagaimana kita urunan misalnya seperti itu. Atau mungkin ada bantuan dari OSIS misalnya. Seandainya ada bantuan dari OSIS, jadi OSIS sekian misalnya, dari kita sekian gitu. Nanti akan digabungkan seperti itu. Jadi untuk masalah biaya kurang lebih kita bisa urunan atau kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, masalah keuangan anggapannya kalian tentang suatu organisasi yang menyelundupkan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, gimana nih? Ya, jadi pasti ada lah yang kayak, aduh, ayo ambil yuk, makan seblak yuk, gitu kan? Gimana nih? Pasti miris lah. Kita kan sudah urunan, sudah susah-susah urunan, sudah susah-susah ajukan ke kepala sekolah, sudah dapat dananya malah diselundupkan. Ya, tanggapan saya sih cukup miris ya. Apakah kalian ada kita kasih minat nih untuk seperti itu gitu ya? Nggak ada. Jadi kalau ada salah satu anggota kita yang melakukan seperti itu, kita langsung kena poin pelanggaran ya. Poin pelanggaran. Oh gitu, poin pelanggaran. Iya. Maksudnya poin pelanggaran itu seperti apa ya? Jelaskan gue. Karena kita kan nggak punya hak akses untuk poin pelanggaran meskipun kita OSIS nih. Misalkan ada kasus misalkan seperti itu, ya kita minta bantuan ke yang mempunyai hak akses, misalkan ke kesiswaan. Jadi misalkan ada yang punya kasus di dalam OSIS ini punya kasus yang keterlaluan ataupun misalkan tidak datang rapat sama sekali, kita konsultasikan ke kesiswaan bagaimana caranya menghadapi siswa seperti itu. Oke. Terus cara mengatasi orang yang berkorupsi di OSIS? Ya, cara mengatasi. Diberitahu sih. Iya. Mungkin jika memang benar-benar bandel ya, kita misalnya kita ketahuan keciduk lah ya, misalnya keciduk, kita pertama kita tegur ya kan, kita berdua bersama yang bersangkutan, kita tanyain, kenapa kamu kayak gini-gini, terus kita nasihatin lah. Nah, itu sekali. Jika 2 kali terjadi, kita ancam kasih poin pelanggaran. Langsung gitu ya. Langsung tegas, karena kita tegas ya. Iya, tegas. Harus tegas. Langsung kita ancam. Baik. Jika memang ketiga kalinya dia masih melanggar itu, benar-benar kita kasih poin pelanggaran. Ya. Yang keempat kalinya, kalau benar-benar seperti itu, ya kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Sudah gak bisa. Keluarkan ya. Iya.
kalian berarti kalian itu mementingkan organisasi ya. Iya, Organisasi. organisasi. Kemudian kita masalah keuangan tadi ya, oke. Kemudian penyelundupan juga, Ya, korupsi, penyelundupan, oke. korupsi ya. Aduh. Kemudian bentuk tanggung jawab jika ada program kerja yang tidak dikerjakan secara baik oleh anggota OSIS. Jadi ada anggota OSIS yang tidak responsibel atau tidak tidak peka lah ya kalau misalnya gaulnya tuh kayak pas saat program kerja sedang dilaksanakan, kemudian ada anggota OSIS yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana cara bertanggung jawabnya kalian? Bentuk tanggung jawabnya kalian itu seperti apa? Tanggung jawab kita ini hampir sama kayak kasus penyelundupan tadi. Jadi kita tanyakan kenapa tidak bertanggung jawab, padahal kan sudah ada tugasnya, kenapa tidak dikerjakan. Kalau misalkan masih ada yang bisa melakukan atau menggantikan dari tugas itu, ya kita minta untuk gantikan dulu. Baru nanti ketika setelah adanya proker, kita bahas dievaluasi. Jangan meskipun dia melakukan kesalahan dan tidak tanggung jawab di situasi, jangan kita jadikan masalah di situ dulu. Kita masalahnya di organisasi saja. Jadi kita ketika evaluasi baru kita bahas kenapa dia tuh tidak tanggung jawab gitu. Baik, oke. Kemudian kita berbicara lebih ini lagi ya tentang bullying. Bullying yang sekarang itu lagi tren-trennya nih ya. Bukan hanya di lingkungan OSIS, tapi di lingkungan sekolah. Jika ada bullying atau konflik secara eksternal, konflik secara sampai ke sekolah lain, apalagi misalnya yang melakukan itu adalah anggota OSIS sendiri. Kalian pasti nggak mungkin hanya nasihati saja ya, nggak mungkin ya saya. Kemudian apa sih yang kalian lakukan? Untuk solusi kita ya, kalau misalkan sampai terlibat sama sekolah lain, ini merupakan bentuk tidak melenceng dari tugas OSIS itu sendiri, yang mana mereka tuh merupakan teladan untuk siswa-siswa lain. Jadi bagi kita ini tanpa pemberitahuan apapun akan langsung mengeluarkan dia dari OSIS. Karena dia ini sudah menjadi sebuah kejahatan atau misalkan sesuatu yang sudah melenceng dari OSIS. Jadi misalkan kita teruskan dia di dalam OSIS, maka ini akan merembet ke dalam anggota OSIS yang lain. Jadi sebelum Karena itu nama menyebar, OSIS juga akan jelek nanti jadi. Iya. Sebelum menyebar ya kita keluarkan saja. Kalau semisal di antara kalian ada yang salah satu melakukan hal itu, atau kan karena pembulian itu kan pasti kita tidak mau melakukan, tidak ingin hal itu terjadi ya. Jika salah satu dari kalian yang melakukan hal tersebut, apa yang kalian lakukan? Kalian pasti akan dipandang buruk oleh anggota OSIS ya, kalian pasti dihujat. Jadi kalau kita salah satu di antara kita melakukan itu, kita harus ngomong berdua dulu. Kita harus menyelidiki atau mencari tahu benar-benar sampai ke akar-akar masalahnya itu seperti apa. Jika memang masalah tersebut bisa diselesaikan, kita selesaikan bareng-bareng, secara berdua maksudnya. Jika memang akar masalah tersebut tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diselesaikan, maka mau tidak mau kita memiliki pembina OSIS. Kesiswaan ya, Bu Kusuma. Mungkin kita bisa mengadu kepada Bu Kusuma jika memang hal itu tidak bisa diselesaikan. Dan untuk nama itu sebisa mungkin kita meminta maaf lah, karena seandainya kita melakukan kesalahan, kita kan otomatis ada namanya tuh, kayak misalnya Alfat ngelakuin pelanggaran ini gitu. Nah, maka kita akan melakukan rapat evaluasi juga untuk beberapa anggota OSIS dan diri kita sendiri juga. Maka kita ketika kita melakukan kesalahan, tentu kita harus bertanggung jawab. Kita harus meminta maaf dan kita harus memberikan contoh yang baik lagi. Karena kita di organisasi ini kita belajar untuk mengendalikan emosi, kita belajar untuk berorganisasi. Maka dari itu sebisa mungkin kita jika memang masalah tersebut susah untuk diselesaikan secara langsung, maka kita akan mengadu kepada
kesiswaan atau kepada guru BK atau dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut, kita berbicara tentang tipe pemimpin. Ya, Menurut kalian seperti apa sih tipe pemimpin yang ideal? ya. Menurut saya sendiri tipe pemimpin yang ideal itu cukup simpel saja. Yang penting bisa bertanggung jawab, terus janji-janji yang dia berikan kepada pendukung mereka itu dipegang. Ya, misalkan dia itu bisa memimpin lah pastinya. Kalau misalkan pemimpin nggak bisa memimpin, ya buat apa ada pemimpin gitu. Apakah kalian itu sudah memenuhi kriteria pemimpin ideal yang telah disebutkan? Bisa. Insya Allah kita akan berusaha untuk memenuhi itu. Walaupun menurut kita kan udah memiliki pengalaman di OSIS selama 1 tahun. Tapi setidaknya paling enggak lah kita punya sedikit banyaknya di situ. Jika memang mungkin tidak semua kita punya kan, tetapi kita masih berusaha untuk memenuhi itu semua, dan kita harus ya lebih belajar lagi untuk lebih berusaha dan lebih belajar lagi untuk memenuhi kriteria tersebut. Oke, berarti saya bertanya alasan kuat yang dapat kami pertimbangkan untuk memilih kalian sebagai ketua dan wakil OSIS. Alasan kuat yang bisa kita kasih ke kalian itu pertama, proker kita yang beda dari yang lain. Terus beberapa misi kita yang bakalan kita kerjakan untuk memajukan SMP 1 Bondowoso ini lebih maju, lalu biar siswanya ini lebih berprestasi. Jadi itu adalah pertimbangan kalian untuk memilih kita. Wah, oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya sungguh wow. Baik, terima kasih banyak atas waktunya yang kalian sempatkan untuk acara muter kali ini spesial. Spesial Pesta Demokrasi 2023. Aduh. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan ceritakan. Saya sangat berterima kasih dan sampai jumpa di program muter berikutnya. Dadah.